Sekarang saya sedang berada di tempat. Dan ini antusias masyarakat sangat. Nah, ini bagi-bagi takjil dari Ratusan mantan karyawan PT Changsin Group atau CSG Indonesia mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang pada Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Mereka berbondong-bondong mengadukan nasib mereka terkait dugaan tindakan pungutan liar atau pungli dan dugaan pemerasan yang menimpa mereka yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum. Dengan harapan uang yang mereka berikan dapat dikembalikan. Saya datang ke sini untuk meminta uang saya dikembalikan, sebesar 8 juta rupiah, kata Ibu Lia Maria korban pungli warga Cikampek yang sudah bekerja di PT Changsin selama 11 tahun dengan besaran pesangon yang didapat 80 juta rupiah kepada Azam TV Jabar saat ditemui di lokasi. Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kabupaten Karawang membuka posko pengaduan karyawan PT Changsin Indonesia yang telah mendapatkan PHK diduga menjadi korban pungli oleh oknum karyawan PT Changsin Indonesia. Seperti diketahui, ratusan karyawan PT Changsin Indonesia yang telah PHK diduga menjadi korban pungli dengan dimintai sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi mulai dari 7 juta rupiah hingga 30 juta rupiah oleh oknum karyawan PT Changsin Indonesia. Terkait pencairan pesangon karyawan PT Changsin Indonesia, sementara Haji Tatang Taufik Komisi 3 dari Dewan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS beliau setia mendampingi para korban, dan beliau siap membantu jika ada intimidasi ataupun ancaman dari oknum pegawai yang melakukan pengancaman. Jitang juga sudah menyiapkan tim dan pengacara jika intimidasi dilakukan oleh oknum pelaku. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kabupaten Karawang Hajah Rosmalia Dewi mengatakan, bahwa hari ini Disnaker Trans Karawang membuka pengaduan karyawan PT Changsin Indonesia yang telah di-PHK selama 3 hari. Kami akan mengumpulkan data-data karyawan yang diduga menjadi korban pungli oleh oknum karyawan PT Changsin Indonesia. Atas banyaknya informasi yang beredar di luar terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum PT Changsin terhadap mantan pegawai PT Changsin yang PHK, kami membuka posko pengaduan selama 3 hari. Pada hari ini juga kita mendapat dukungan dari Polres, dari DPR, dari anggota DPR ada Bu Indri, ada Kang Haji Tatang, dan ada Pak Dr. Atta, Ketua Komisi 4, dan dari pemerhati sosial Kang Asep Irawan. Alhamdulillah rencana kita akan buka posko selama 3 hari. Mungkin pada hari ini kami mengumpulkan bukti-bukti, mereka membuat pengaduan. Nantinya pengaduan ini akan kami serahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti apakah permasalahan ini merupakan tindak pidana atau bukan. Jadi sekarang kita masih azas praduga tidak bersalah. Tugas kami hanya mengumpulkan, jadi memberikan rasa aman kepada mereka. Kenapa ini dilakukan di Disnaker? Karena di Disnaker ini merupakan rumah bagi pekerja. Berapa kisaran uang yang dipinta rata-rata? Uang yang dipinta itu menurut pengakuan sementara mereka itu bervariasi. Semuanya sebenarnya sudah tertulis di dalam pengaduan dari mereka. Berapa kira-kira? Antara 5 sampai dengan 15 juta. Seperti itu. Berapa korban, Bu? Kira-kira semuanya PHK yang dilakukan oleh PT Changsin mulai dari Agustus sampai dengan Oktober itu sebanyak 1.011 orang. 1.011 orang, makanya kita hari ini kita akan membuka posko ini selama 3 hari. Kalau boleh tahu uangnya untuk apa katanya Bu? Sementara Ya, kurang tahu ya. Ini adalah oknum. Jadi bukan kebijakan manajemen PT Changsin. Ya, ini PT oknum. Jadi pengakuan sementara untuk mempermudah proses PHK. Kira-kira si korban ada ancaman-ancaman nggak, Bu? Ancamannya ya saya kurang tahu ya kalau ancaman, tapi untuk mempermudah proses PHK itu diminta sejumlah uang seperti itu. Wajib itu berarti, Bu? Bervariasi ya. Nah, dengar-dengar katanya kalau nggak ngasih mau disamperin ke rumah ya, Bu ya? Apa benar apa enggak? Ya sebagian ada seperti itu ya, makanya kita tidak mau permasalahan ini menjadi blunder di luar. Kita kumpulkan di sini, mereka diberi hak untuk menyampaikan sendiri secara tertulis apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan. Ceritanya gimana awalnya? Awalnya mah saya cuma nanya doang. Pertamanya mah keluar
berapa gitu kan. Terus kata dia dapatnya paling 83 katanya. Mau 83 juta? 83 katanya, karena saya udah 12 tahun. Kata saya, bisa nggak? Kata saya kalau lebih segitu. Enggak katanya, emang keluar berapa? Kalau mau sama mama katanya 10. 10 mah kegedean kata saya. Bisa 7 enggak? Enggak bu, enggak mah katanya 8 katanya. Kata saya, oh gede amat 8 kata saya. Dan nanti aja gitu. Tahu-tahu dari HRD saya udah ada catatan suruh PHK-an gitu. Nah udah gitu ya udah ditelepon aja, besok jangan masuk ya 4 hari katanya. Saya nurut nggak masuk 4 hari. Itu yang ngurusin, jangan masuk 4 hari. Saya nggak masuk 4 hari. Terus pas masuk teh udah ada catatan di HRD, teteh udah keluar gitu. Nah terus nggak masuk lagi. Berapa itu? 8 juta katanya. Tapi teteh harus ganti ATM sama buku rekening. Lah kan ATM sama buku di koperasi, kata saya. Ke koperasi aja saya 40 juta kata saya gitu. Terus dipinta segitu, saya nggak nerima apa-apa meren gitu. Itu mah terserah katanya. Yang penting saya meminta segitu aja. Nah terus saya nggak bilang kan sama suami. Terus pas suami tahu, kamu kok sama serikat ada urusan ini, saya keluar diminta 8 juta. Suami saya nggak nerima, ditelepon. Masa cina nggak nerima uang segitu katanya. Terserah itu mah, kalau mau keluar uang PHK-an harus bayar segitu. Kalau enggak ya nggak bakalan keluar uangnya. Gitu. Ya udahlah saya bayar 8 juta kata saya gitu. Ya udah nih ATM sama bukunya saya suruh ganti-ganti ATM. Dikasihin ke dia, tapi mengambilnya bareng sama dia gitu. Yang minta itu orang perusahaan apa Orang lain di luar perusahaan Oh, gitu. luar perusahaan. Serikat. Nah tadi terdengar ada seperti ancaman gitu. Iya, Gimana? Bu? pas saya lagi di jalan dia telepon, saya nggak ngangkat karena saya lagi di bawah motor, nggak ngangkat. Terus ya WA, ibu jangan macem-macem sama orang serikat katanya, jangan main-main sama ketua katanya gitu. Kalau misalkan ibu macem-macem, saya akan bawain buser sama itu orang serikat ke rumah katanya gitu. dengan alasan apa mau dibawa pusat? Karena saya nggak mau bayar yang 8 juta tadinya gitu. Akhirnya ibu bayar. Akhirnya bayar, ditransfer 5 juta, di uang tunai 3 juta. Diserahin sama yang 3 juta ke suaminya, yang 5 juta ditransfer ke rekening istrinya. Ada nomor bukti transferan ada gitu. Dari pantauan Azam TV Jabar, sebanyak 176 karyawan PHKPT Changsin Indonesia telah mendaftar ke posko pengaduan di Disnaker Karawang, dengan membawa fotokopi KTP dan tanda bukti transfer bank dan materai. Mereka mengadukan nasibnya ke Disnaker Trans Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Lutfi Alfarizi, Azam TV Jabar melaporkan.